Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok motor listrik akan menyampaikan materi kami. Dengan saya Fifoli Putri, saya Atifah Rahmadini, saya Farahdi Banur Aziza, Saya Faiza Maya Warni, saya Mutiara Aisyah, saya Roro Anggina Kusuma Wardani, dan saya Sari Oktavia. kami Dari kelas 12 IA 1. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui daerah yang dialiri oleh arus listrik, dan yang kedua untuk mengetahui pemahaman kita mengenai prinsip kerja dari motor listrik, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaplikasian dari gaya Lorentz. Dasar teori, motor listrik adalah alat yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di sini, motor listrik terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu adalah stator. Stator merupakan bagian dari motor listrik yang diam. Dan yang kedua yaitu adalah rotor. Rotor merupakan bagian dari motor listrik yang bergerak. Dari sumber tegangan kerjanya, motor listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan yang kedua motor listrik searah atau DC. Pada percobaan kali ini kami menggunakan motor listrik DC. Motor listrik DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Nah, motor listrik DC menggunakan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, maka digunakan kaidah tangan kanan, seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, keempat jari menunjukkan medan magnet, dan telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz. Nah, kalau seperti ini, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Nah, jika arus listrik dan medan magnet tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka persamaannya adalah F sama dengan B kali I kali L. Nah, jika arus listrik dan medan magnet membentuk suatu sudut yang bukan 90 derajat, maka persamaannya adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Cara kerja motor DC arus searah. Bayangkan kumparan A, B, C,
D pada bidang horizontal. Lalu, medan magnet dari magnet silinder cekung sejajar dengan bidang kumparan. Arus listrik yang melewati kumparan akan membangkitkan medan magnet yang tegak lurus bidang kumparan. Juga tegak lurus terhadap medan magnet dari magnet silinder cekung. Akibatnya, sebuah kopel magnetik bekerja pada kumparan untuk membuatnya berputar. Arah putaran kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kiri Fleming. 1. Pada segmen kumparan AB, arus mengalir dari A ke B, serta medan magnetnya dari utara ke selatan. Gunakan aturan tangan kiri Fleming dengan ibu jari mengarah ke atas. Maka, segmen AB akan cenderung bergerak ke atas, yaitu keluar bidang kertas dengan gaya tertentu. Pada segmen kumparan CD, arus mengalir dari C ke D, dan medan magnetnya mengarah dari utara ke selatan. Gunakan aturan tangan kiri Fleming dengan ibu jari mengarah ke bawah. Maka, segmen CD juga bergerak ke bawah, yaitu masuk ke dalam kertas dengan gaya tertentu. Jadi, secara keseluruhan, dua gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah bekerja pada kumparan dan mengakibatkan kumparan berputar searah jarum jam. Dengan demikian, pada saat itu tak ada kopel magnetik yang bekerja, sehingga kumparan cenderung berhenti. Namun karena momentum yang diperoleh kumparan selama geraknya, kumparan dapat menyelesaikan putarannya hingga 180 derajat. Setelah 180 derajat, cincin belah komutator E1 akan tersambung dengan sikat B2, sedangkan cincin belah S2 dengan sikat B1. Hal itu akan mengubah arah arus dalam kumparan dari C, D, A, B menjadi B, A, D, C. Dengan demikian, akan bekerja kopel magnetik lain pada kumparan, sehingga membuat CD terdorong ke atas, keluar bidang kertas, dan AB terdorong ke bawah, masuk ke dalam bidang kertas. Pada akhirnya, kumparan akan terus berputar searah jarum jam. Satu hal yang jelas ialah bahwa kumparan mendapatkan gaya maksimum pada 0 derajat dan 180 derajat, dan tidak mendapatkan gaya pada 90 derajat dan 270 derajat. Karenanya, putaran kumparan jadi menghentak-hentak. Agar diperoleh putaran kumparan yang halus, sejumlah kumparan dengan banyak lilitan digulung pada inti besi lunak yang sama, serta dibuat bersudut beberapa derajat satu sama lainnya. Jadi, ketika kopel magnetik pada satu kumparan mulai melemah, kopel pada kumparan lain justru maksimum. Hal ini akan menghaluskan putaran kumparan. Pengaruh yang pertama adalah kuat arus listrik. Semakin besar kuat arus listrik yang diberikan, maka kumparan akan semakin berat untuk berputar. Yang kedua, keseimbangan kumparan. Jika salah satu bagian kumparan berat sebelah, maka kumparan akan semakin sulit untuk berputar, karena beban yang ada tidak seimbang. Yang ketiga, jumlah tegangan. Semakin tinggi tegangan, maka kumparan akan semakin cepat berputar. Yang keempat, kuat medan listrik. Kuat medan listrik berpengaruh karena medan listrik berfungsi untuk memotong gaya Lorentz yang melewati kumparan. Semakin kuat medan listrik, maka akan semakin mudah kumparan untuk berputar. Yang kelima yaitu jumlah kumparan. Jumlah kumparan berpengaruh karena kumparan berfungsi sebagai penghantar gaya Lorentz yang ada. Yang keenam yaitu bentuk kumparan. Bentuk kumparan berpengaruh agar gaya Lorentz yang dihantarkan bisa lebih teratur, sehingga di saat gaya Lorentz dipotong oleh medan magnet dapat berputar dengan lebih lancar. Yang ketujuh yaitu jenis kawat. Jenis kawat berpengaruh baik dalam membuat kumparan, penyangga, maupun sebagai alat penghantar arus listrik dari baterai ke motor listrik. Dan yang terakhir
Jika semakin besar hambatan, maka semakin sulit motor listrik untuk berputar. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang pertama, arus listrik sebesar 10 ampere. Lalu yang kedua, medan magnet atau B sebesar 0,5 Tesla. Lalu yang ketiga, sudut theta sebesar 30 derajat. Lalu yang keempat, panjang kawat sepanjang 5 meter. Pertanyaannya adalah, berapa besar gaya Lorentz yang dialami pada kawat atau F? Pembahasannya dapat kita ketahui pada video sebelumnya untuk rumus gaya Lorentz itu sendiri, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Lalu dapat kita masukkan nilai yang kita ketahui, 0,5 Tesla dikali 10 ampere dikali 5 meter dikali sin 30 derajat. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi 5 dikali 5 dikali 1/2. Lalu dapat kita sederhanakan lagi menjadi 25 dikali 1/2, yang dimana hasilnya adalah 12,5 Newton. Teman, yang dapat kita simpulkan, saat kumparan dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet. Kemudian dekatkan magnet dengan kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan antara kumparan dan medan magnet. Itulah yang akan menimbulkan adanya gaya Lorentz. Kumparan yang berinti besi dan dialiri arus listrik itu mampu menarik besi dan baja. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kumparan yang dialiri arus listrik itu memiliki medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan pada kawat penghantar lurus. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa di dalam kawat yang terdapat arus listrik itu menghasilkan medan magnet, atau di sekitar kawat yang memiliki arus listrik itu terdapat medan magnet. Pada saat suatu arus listrik yang mengalir dalam pengantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang dihasilkan, yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Sekian dari kesimpulan dari kami. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berani tahu jadi kapan masuk dengan saya? Dari awal ya. Nah, yang keenam yaitu gak ada jangan. Tidak perlu gelap. Kasihan dari gaya Lorentz. Salah, ama yang keduanya salah. Ini yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Tengok, tangannya sih kok. apa Pak tadi kecil. Udah lah kau pernah ngomongnya. Udah mulai tapi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi